Kami menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang kudus, pemelihara hidup kami yang sempurna ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami sadar, hanya Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan sekedar mengerti, tetapi dapat menerimanya dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Kau Allah yang mengurapi ya Tuhan, sehingga setiap kata yang hamba-Mu ucapkan boleh dimengerti oleh setiap kami, dan kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan memelihara kita, memberkati kita hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ketenangan itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua orang, ya. Ketenangan adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua orang. Dulu orang suka ke puncak, karena di puncak suka mendapatkan ketenangan. Tetapi akhir-akhir ini orang nggak mau ke puncak. Kenapa? Bukan tenang tapi malah stres. Karena kemacetan berjam-jam, ya. Ada yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain karena mungkin juga punya riwayat penyakit sehingga meninggal, ya. Jadi kadang-kadang orang, aduh, udahlah cari ketenangan di rumah aja lah. Di puncak udah nggak bisa tenang lagi, malah stres ya, untuk sampainya saja berjam-jam baru tiba di sana ya. Jadi ketenangan itu adalah dambaan semua orang. Atau ada di sini yang nggak mau tenang? Semua ingin tenang. Namun situasi dan keadaan seringkali membuat manusia mengalami ketidaktenangan, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Anak-anak pun seringkali mengalami hal yang demikian, tidak tenang, cemas, takut. Tapi kadang-kadang orang tua memperlakukan dengan salah kadang-kadang ya. Kalau anaknya nangis, biasanya diapain? Anaknya nangis, didiemin? Hah? Dipukul. Anaknya nangis jangan didiemin ya, tapi ditenangin. Kalau didiemin biarin aja nangis, nanti juga berhenti sendiri gitu kan, didiemin kan. Kadang-kadang orang tua salah. Kalau nangis, udah jangan nangis. Kalau nangis gak usah ikut. Malahan diancam ya kan. Jangan nangis, nanti kalau nangis digigit anjing. Kadang-kadang kita membuat anak yang sudah ketakutan, tapi bukan kita buat tenang, tapi malah tambah ketakutan. Jadi diemnya itu bukan diem karena tenang, tapi diemnya karena diem ketakutan. Kita tidak bisa menenangkannya. Kita menyuruhnya diam dengan cara mengancam. Seharusnya kita membuat diam dengan cara menenangkannya. Tema kita hari ini adalah cara Tuhan menenangkan umatnya ya. Cara Tuhan menenangkan umatnya. Ini tema kita hari ini pagi dan siang. Kita baca bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 50 ayat 21. Kejadian 50 ayat 21. Ya, sudah tampil di LCD monitor, kita baca bersama-sama satu ayat saja. Kejadian pasal 50 ayat 21. 1, 2, ya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Dikatakan, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Konteksnya adalah Yusuf, di mana Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya. Pada waktu itu saudara-saudaranya dalam ketidaktenangan. Mereka mengalami ketakutan. Sebab orang yang di hadapannya adalah saudaranya sendiri. Sang penguasa Mesir yang ada di hadapannya adalah saudaranya sendiri, tetapi saudaranya yang dahulu pernah dibuli. Akhir-akhir ini marak dengan pembulian. Cari barang bukti bahwa dia dibuli. Bukan hanya di sekolah-sekolah yang kecil, tapi di sekolah-sekolah yang ternama pun ada pembulian juga. Nah ini saudara-saudara Yusuf berhadapan dengan Yusuf, yaitu saudara mereka sendiri yang dibuli pada waktu itu, tetapi sekarang menjadi penguasa Mesir. Seperti seorang perampok yang bertemu dengan polisi. Waduh, bahaya nih, kita ditangkap nih, kita dihukum nih. Demikian juga saudara-saudara Yusuf, dia seperti itu. Mengalami ketakutan yang luar biasa. Jangan-jangan dia akan balas dendam dengan kita. Sekarang dia punya kekuatan, punya kemampuan karena dia adalah penguasa Mesir. Dulu si cupu, sekarang suhu. Dulu gak bisa buat apa-apa, ya kan? Dibuang ke sumur, lalu dijual ke Mesir. Tapi sekarang dia jadi penguasa di Mesir. Tapi Yusuf berkata di ayat 19, tapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Maksudnya yang berhak menghukum itu adalah Allah seharusnya. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi mereka mengalami ketakutan, tetapi Yusuf menenangkan hati mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mengalami ketakutan ataupun kecemasan, atau saat ini sedang mengalami ketakutan dan kecemasan, mengalami ketidaktenangan. Kita merasa takut dengan keadaan, cemas dengan kabar berita yang luar biasa. Kalau kita melihat kejadian di Timur Tengah, mereka seperti sedang bermain kembang api. Tapi kembang api yang sangat ganas, yang begitu meletus bisa puluhan orang tewas. Negara-negara Timur Tengah berjuang berlomba dengan perangnya. Kepikiran kalau seandainya rudalnya nyasar ke kita bagaimana? Enggak juga sih. Tapi kalau Indonesia ikut-ikutan, mungkin juga jadi bagian perang juga. Kalau seperti yang dilakukan oleh Iran, ya kan? Ikut-ikutan akhirnya ya masuk dalam lingkaran perang. Kadang-kadang kita mengalami ketakutan dengan hal yang demikian. Cemas dengan berita-berita buruk, tsunami yang berapa meter? 20 atau 30 meter? Yang katanya akan terjadi, tapi nggak tahu kapan terjadinya, itu hanya prediksi manusia. Tapi kadang-kadang ini juga menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, ketidaktenangan di dalam diri kita. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, jangan kita duluan berpikir buruk dengan keadaan seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka berpikir buruk dengan keadaan mereka, tetapi itu tidak terjadi. Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan menenangkan kita yang sedang galau. Tuhan menenangkan kita yang sedang mengalami kecemasan. Tuhan menenangkan kita yang sedang mengalami ketakutan. Dengan cara apa Tuhan menenangkan kita? Ada banyak cara yang dipakai Tuhan untuk menenangkan umatnya. Tapi saya
menuliskan 4 saja di antaranya, cara Tuhan menenangkan umatnya. Yang pertama, kita membaca dulu dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dikatakan begini, dan Ia Tuhan Allah Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia yang telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ya. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita. Konteks firman Tuhan ini kalau kita baca sebelumnya itu tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Itu perikop sebelumnya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi memang menjelang kedatangan Tuhan itu kondisi dunia itu begitu caruk maruk. Perang terjadi di mana-mana, kejahatan semakin merajalela. Dan inilah yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang Tesalonika. Mereka mengalami ketakutan. Menjelang kedatangan Tuhan, terjadi penyesatan di mana-mana. Sehingga mereka juga mulai ada juga yang digoyahkan imannya. Jadi Bapak Ibu dan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, itu situasi, kondisinya begitu menakutkan. Dan Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada kita. Perang terjadi di mana-mana, ancaman bencana alam tidak jelas kapan dan di mana. Lalu terjadinya suhu politik yang semakin memanas walaupun tahun politik sudah selesai. Ini membuat kita mengalami ketakutan. Tapi Dia menganugerahkan penghiburan abadi. Apa yang dimaksud dengan penghiburan abadi? Penghiburan abadi yang memberikan ketenangan pada kita jika kita melihat nats sebelumnya. Sebab itu dikatakan berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami ajarkan. Artinya bahwa penghiburan itu adalah kebahagiaan kekal. Kebahagiaan yang tiada taranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, tenang aja, berapa lama sih kamu menderita di dunia? Itu tidak sebanding dengan sukacita kekal yang akan kamu alami. Udah enjoy saja. Walaupun engkau menderita di dunia, enjoy saja. Karena itu jauh tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan dianugerahkan kepadamu. Tetapi berdirilah teguh, jangan goyah. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ini yang dimaksud dengan kebahagiaan kekal. Jadi Dia menghiburkan kita dalam situasi yang sangat sulit. Nggak apa-apalah. Saya nggak lama di dunia, paling berapa sih? 80 tahun? 90? Atau 100 tahun? Untuk 100 lebih itu sih susah. Tempo hari mbahnya Bu Ija ya yang hampir 100 tahun ya. Hampir sedikit lagi. Tetapi kebahagiaan kekal yang dimaksudkan adalah tidak ada batasannya. Bukan 10 atau 100 tahun, tetapi abadi. Jadi, jangan larut terus dalam penderitaanmu, dalam kecemasan, dalam ketakutanmu. Miliki ketenangan, karena kebahagiaan abadi itu Tuhan akan berikan. Dan inilah penghiburan yang Tuhan berikan pada kita untuk menenangkan kita. Ada rumah di surga yang sudah disediakan bagi kita. Ada ketenangan abadi, ada sukacita abadi yang disiapkan bagi kita.
Yang pertama, Tuhan menenangkan kita dengan memberikan penghiburan pada kita. Lalu yang kedua adalah Tuhan menenangkan kita dengan mencukupkan keperluan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kita patut bersyukur punya Tuhan Yesus yang bukan hanya peduli terhadap keselamatan kita, tapi Ia juga tahu bahwa selama kita di dunia, kita memerlukan sandang, pangan, dan papan. Sekali lagi saya katakan, kita patut sangat bersyukur punya Tuhan yang bukan hanya peduli kepada keselamatan, tetapi juga kebutuhan kita di bumi ini. Ini dibuktikan dengan masa penciptaan. Tuhan tidak menciptakan manusia, menempatkannya di bumi yang kosong yang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan menciptakan manusia setelah bumi ini diciptakan dan disediakan segala keperluan kebutuhan manusia. Sudah ada tumbuh-tumbuhan, binatang dan seterusnya sehingga manusia bisa hidup di situ. Ketika Yesus hadir sebagai manusia di dunia, Ia juga tidak hanya mengajar, tetapi Ia juga peduli terhadap perut murid-muridnya. Ketika murid-muridnya banyak mengikuti Tuhan Yesus, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, dan hari sudah malam, murid-muridnya bilang, Guru, hari sudah petang, Guru, suruh mereka pulang. Suruh beli makanan di warteg kayak di nasi padang atau apa. Kasihan mereka kelaparan. Lalu Yesus berkata dalam bahasa saya, kamu harus bertanggung jawab dengan makanan mereka. Urusi konsumsinya. Siapa seksi konsumsi di sini? Wah, belum dibentuk seksi konsumsinya. Tapi ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Rasanya sih jauh dari kata cukup. 5 roti, 2 ikan. Kalau ikannya besar-besar, 1 ikan dibagi 10 orang, ikannya besar ya. Berarti 5 ikan hanya bisa untuk 50 orang. Ini orangnya begitu banyak. Tapi Tuhan tahu kebutuhan mereka. Sehingga Tuhan mengambil mana pas ini? Menengadah berkat. Dan roti itu, ikan itu dibagikan kepada 5.000 orang. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya kelaparan. Ia peduli dengan kebutuhan manusia. Jika kita sampai hari ini masih berkecukupan, gak usah ngomong lebih dulu, tapi berkecukupan. Karena dalam doa Bapa kami, berikan kami makanan yang secukupnya. Itu seharusnya membuat kita mengalami ketenangan dalam menghidupi ini, dalam menjalani kehidupan ini. Harusnya kita tenang. Kalau hari ini kita masih bisa makan, yang tadi pagi nggak sarapan, nggak apa-apa karena nggak biasa sarapan. Jangan dipaksa, nanti mual. Tapi yang bisa dimakan hari ini kita bersyukur apapun itu. Artinya bahwa Tuhan masih memberikan kecukupan pada kita. Harusnya ini membuat kita tenang. Dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 26. Burung pipit yang tidak menanam, yang tidak menabur, tapi dipelihara oleh Allah dalam hal kekhawatiran. Apalagi kamu. Maksudnya begini, burung kita tidak pernah melihat burung pipit pegang cangkul untuk nyangkul. Benar tidak? Enggak pernah. Kita juga enggak pernah melihat burung pipit pegang selang untuk nyiram tanaman. Tapi dia diberi makan oleh Tuhan. Apalagi kita yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Masih banyak yang kita kerjakan. Dalam pepatah Jawa berkata begini, nek arep mamah kudu obah, katanya begitu. Atau nek obah mesti mamah. Artinya begini, kalau kita mau bergerak pasti ada yang kita makan. Kalau kita mau bekerja pasti ada yang kita makan.
Saya kadang-kadang nonton TikTok, ada TikTok yang unik bagi saya, nggak tahu kebenarannya, tapi unik, apakah ini hanya sekedar konten? Bapak ini doa makan, satu keluarga ini banyak orang, mereka ada 7 orang anaknya. Lalu bapak ini berdoa makan, ketika makanan sudah tersedia, bapak ini berdoa begini, ya Tuhan, kami tadi yang bekerja 5 orang, dan sekarang di sini ada 7 orang. Seperti firman-Mu yang berkata, hendaklah siapa yang mau makan dia bekerja. Karena itu kutukilah 2 orang yang tidak bekerja. Itu nggak tahu hanya sekedar konten atau bagaimana. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa kita ini diberikan kemampuan oleh Tuhan tidak seperti burung pipit. Kita bisa nyangkul, kita bisa nyiram, kita bisa mengerjakan apa saja untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga keperluan kita tercukupkan. Dan harusnya ini membuat kita tenang. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan masih berikan saya badan yang sehat, masih diberikan tangan, kaki, masih diberikan akal, pikiran untuk melakukan sesuatu, dan saya yakin Tuhan pasti akan cukupkan saya. Tuhan gak akan biarkan kita kelaparan. Ini seharusnya menenangkan kita. Yang ketiga, yaitu memberikan keyakinan. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-1 dikatakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini biasanya khotbah kalau ada yang meninggal. Tapi saya sampaikan di sini maksudnya begini, untuk memberikan keyakinan, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Keyakinan ini lumayan ampuh memberikan ketenangan kepada kita. Saya katakan lagi, keyakinan ini lumayan ampuh memberikan ketenangan kita. Semakin yakin orang itu akan orang yang menjanjikannya, maka dia akan semakin tenang. Tapi kalau dia nggak yakin, dia nggak tenang. Misalnya, ketika kita sedang dalam situasi sulit, antara hidup dan mati, lalu ada orang datang pada kita, tenang, besok kamu saya bantu, saya tolong. Tapi kita ngelihat, orang itu kayaknya lebih susah dari kita. Orang itu kayaknya lebih menderita dari kita. Apakah kita masih yakin? Berharap sama Tuhan sajalah, kayaknya sih dia nggak mungkin. Kita masih belum tenang. Kita masih belum tenang. Tetapi kalau orang yang berkata itulah adalah orang yang sangat mengasihi kita, orang yang kenal dekat dengan kita, dan kita tahu dia punya kemampuan, kita tahu betul bahwa dia selalu menepati janjinya, maka kita mengalami ketenangan karena kita yakin dia pasti akan menolong. Tuhan Yesus ingin agar kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak larut dalam ketakutan. Tuhan Yesus ingin agar kita sungguh-sungguh percaya akan kasih Tuhan, sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan, sehingga kita tidak larut dalam ketakutan. Tapi kita dapat menikmati ketenangan. Ini cara Tuhan untuk menenangkan kita, yaitu memberikan keyakinan kepada kita, supaya kita tidak cemas. Ia meyakinkan kita dengan janjinya yang selalu ditepati. Mari kita review, kita ingat kembali janji-janji Tuhan yang sudah terjadi atas kita. Mari kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dikerjakan atas kita. Perbuatannya ajaib, mustahil dapat dikerjakan oleh manusia. Dalam Roma pasal 8 ayat 30 dikatakan bahwa kalau ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya saja yang tunggal diberikan menjadi korban untuk kita, apalagi hal-hal lain. Dan
Dan harusnya ini menimbulkan keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Saya sungguh yakin percaya akan Tuhan, sehingga kita tidak lagi mengalami kecemasan. Jadi apa alasan kita untuk tidak mempercayai Allah? Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, Dia menenangkan kita dengan memberikan pertolongan. Ayat yang terakhir yaitu Mazmur 46. Ini ayat yang terakhir. Mazmur 46 ayat 2 dan 3 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ulang sekali lagi, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang dalam laut. Tuhan sumber pertolongan, Tuhan memberikan pertolongan. Jika janji mungkin belum dapat memberikan ketenangan pada kita, tetapi realita dari janji itu sungguh memberikan ketenangan pada kita. Kadang-kadang kita harap-harap cemas. Benar enggak ya dia akan tolong saya hari ini ya? Benar enggak ya? Saya sih yakin dia akan tolong saya hari ini. Tapi kok jam segini belum datang juga ya? Tapi begitu kelihatan wajahnya, dengan wajah yang ceria, kita dapat bernapas dengan lega. Tenang. Pemazmur menuliskan ini karena pemazmur yakni Daud punya banyak sekali pengalaman bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Menolong dia ketika dia sebagai seorang penggembala, menolong dia ketika dia berperang, menolong dia ketika dia menjadi raja. Banyak pengalaman yang dialami oleh Daud, sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian Bapak Ibu dan saudara Tuhan, apakah kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada yang tidak merasakan pertolongan Tuhan? Siapa yang pernah merasakan pertolongan Tuhan? Saya tanya yang pernah. Oke. Yang sering, yang berulang kali merasakan pertolongan Tuhan, angkat tangan. Aduh, kasihan banyak yang tidak merasakan pertolongan Tuhan. Kasihan. Terus siapa yang menolong Bapak Ibu selama ini? Kalau bukan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sering kali merasakan pertolongan Tuhan? Masih banyak juga, masih ada 30% yang tidak merasakan pertolongan Tuhan. Kita bisa bernapas, itu juga pertolongan Tuhan. Oh, nggak bisa bernapas, harus dilarikan ke UGD, harus dikasih napas buatan, harus dikasih oksigen. Apakah itu bukan pertolongan Tuhan? Itu pertolongan dokter. Tuhan memakai dokter untuk menolong kita. Tuhan memakai orang di sekitar kita mengantarkan ke rumah sakit. Itu juga pertolongan Tuhan. Saya mau katakan, ada banyak orang, sesungguhnya saya sangat yakin seluruh kita yang hadir di tempat ini ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kadang-kadang ada orang yang gak ngerasa bahwa Tuhan yang nolong. Gak ngerasa. Dia rasa yang menolong adalah orang lain. Dia merasa yang menolong adalah teman dekatnya. Dia merasa yang menolong adalah dokter. Padahal Tuhanlah yang menolong. Kalau kita nggak ngerasain, nggak merasa bahwa Tuhan yang menolong, maka kita terus akan dilanda dengan kecemasan, ketakutan. Tapi kalau kita rasa, oh terima kasih Tuhan untuk pertolonganmu, maka kita akan tenang. Tuhan sudah banyak pengalaman yang aku rasakan, Tuhan menolong saya. Sehingga dalam situasi apapun, saya tetap tenang. Itulah 4 cara diantaranya Tuhan menolong umatnya. Tuhan menenangkan kita. Supaya kita tidak cemas, tidak takut dengan apapun yang kita alami. Dengan berita-berita yang kita dengar, kita tidak takut, tidak cemas. Karena ada penghiburan abadi yang Tuhan nyatakan atas kita. Karena ada pertolongannya atas kita. Karena Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan sudah meyakinkan kita. Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan.
Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa ada banyak cara Tuhan menenangkan kami. Engkau tahu kondisi kami ketika kami sedang gundah gulana, ketika kami sedang mengalami kecemasan, ketakutan, ketidaktenangan. Tetapi Engkau menenangkan kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Engkau menghibur kami, Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu atas kami. Engkau menguatkan kami, meyakinkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.